Halo Pak Kus dan teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan mengapa pajak Apple buruk bagi Apple. Berikut adalah anggota kelompok kami, dan berikut adalah materi yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Oke, sebelum kita membahas kasusnya lebih lanjut, saya yang memperkenalkan Apple itu seperti apa. Nah, Apple itu merupakan sebuah perusahaan teknologi multinasional yang berbasis di Amerika Serikat. Perusahaan ini menjual produk berupa hardware yaitu MacBook, iPad, maupun iPhone, dan software yang berupa sistem operasi OS dan layanan lainnya termasuk App Store. Nah, Apple ini memiliki salah satu kebijakan dalam ekosistemnya, yaitu kebijakan pembagian keuntungan dengan developer sebesar 30%. Hal ini artinya Apple itu mendapatkan keuntungan sebesar 30% dan developer mendapatkan keuntungan sebesar 70% dari penjualannya. Hal ini berlaku untuk semua aplikasi dan konten digital yang dijual melalui toko aplikasi Apple, yaitu App Store maupun iTunes Store. Kebijakan pembagian keuntungan 30-70 antara Apple dan developer untuk penjualan aplikasi dan konten digital di toko aplikasi Apple sudah ada sejak awal diluncurkan, yaitu pada tahun 2008. Nah, kebijakan ini telah menjadi kontroversi dengan kalangan developer, terutama bagi developer kecil dan menengah. Beberapa developer ini menganggap bahwa persentase keuntungan yang diberikan kepada Apple terlalu besar dan memberatkan mereka, dan mereka berseteru dengan Epic Games yang akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, kemudian Epic Games itu merupakan salah satu perusahaan yang berselisih dengan Apple. Jadi, Epic Games itu apa sih? Jadi, Epic Games itu merupakan sebuah perusahaan pengembang dan penerbit perangkat lunak dan video game yang didirikan pada tahun 1991 oleh Tim Sweeney. Nah, perusahaan ini menawarkan permainan video game yang terkenal, yaitu salah satunya Fortnite, Infinity Blade, dan lain-lain. Pada tahun 2020, Epic Games ini memicu perselisihan besar dengan Apple ketika mereka itu memperkenalkan sistem pembayaran dalam game Fortnite yang memungkinkan para pemain untuk melakukan transaksi langsung dengan Epic Games dan menghindari pembayaran melalui toko aplikasi Apple. Nah, hal ini bertentangan dengan kebijakan Apple yang mengharuskan pembayaran melalui toko aplikasi dan mengambil persentase keuntungan sebesar 30%. Kemudian, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini merupakan kasus di mana App Store mendapat kecaman dan tantangan hukum dari Epic Games. Epic mengklaim Apple melakukan kontrol monopoli atas App Store dengan mengambil 30% pajak dalam pembayaran awal dan juga pembelian in-app, yaitu upgrade dan aksesori yang dibeli pengguna saat bermain game. Apple juga mengklaim bahwa Epic telah melanggar ketentuan penggunanya yang melarang pembelian aplikasi melalui App Store dan juga telah memblokir Fortnite dari App Store. Epic kemudian menggugat Apple pada bulan Agustus 2021 dengan alasan bahwa pengguna harus dapat membeli upgrade atau virtual item secara langsung. Selanjutnya mengenai latar belakang permasalahan pajak 30% dari Apple. Ini dimulai dari kesuksesan besar-besaran perilisan produk-produk Apple yang melahirkan bisnis besar-besaran bagi para pengembang. Pajak 30% Apple sebenarnya telah diumumkan oleh Apple pada tahun 2008 dan pajak ini digunakan oleh Apple untuk memastikan bahwa App Store bisa tetap dijalankan dengan mengcover seluruh biaya seperti biaya kartu kredit, pemasaran, dan pendistribusian. Dan pajak ini juga hanya dikenakan pada produk-produk berbayar dan produk-produk yang telah memperoleh pendapatan di atas 1 juta US dollar. Namun bagi para pengembang, pajak 30% ini merupakan biaya tinggi yang harus mereka bayarkan. Dan juga Apple memaksa mereka untuk menggunakan sistem pembayaran buatan Apple yang tentunya telah dikenakan oleh pajak 30% ini. Sehingga para pengembang merasa keberatan akan hal ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang masalah dan juga preview case, pastinya Apple menetapkan tarif pajak sebesar 30% kepada para produsen ataupun developer saat mereka menjual lisensi, perangkat lunak, development, dan lain sebagainya. Apple mengklaim bahwa tarif pajak ini mereka gunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan aplikasi
upaya pemasaran, distribusi aplikasi, pengembang, dan lain sebagainya. Tarif pajak ini dikecam sebagian besar pengembang, salah satunya Epic Games sendiri, yang mengklaim bahwa Apple telah melakukan controlling monopoli dengan mengambil 30% dari pembayaran awal dan juga pembayaran dalam aplikasi permainan yang dibeli oleh pengguna games mereka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis dan juga teori. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, timbul pertanyaan teman-teman, kenapa App Store dianggap sebagai praktik monopoli? Ya kan, padahal nih Google Play Store juga menerapkan praktik serupa. Perbedaannya adalah Google Play Store mengizinkan penggunanya untuk mengunduh aplikasi dari pihak ketiga. Misalnya aja ini Amazon. Jadi penggunanya punya alternatif untuk memilih aplikasi mana yang harganya lebih baik. Sedangkan Apple tidak. Nah, selanjutnya, para pengembang menganggap bahwa pajak yang ditetapkan terlalu tinggi dan Apple dianggap menyalahgunakan kekuatan pasarnya. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa Apple mencoba menciptakan dominasi pasar dan mencegah suatu persaingan. Itulah alasan kenapa Apple dianggap melakukan praktik monopoli melalui App Store. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke teori elastisitas permintaan, di mana elastisitas permintaan App Store adalah min 2,0. Artinya, jika ada kenaikan harga sebesar 1%, akan menyebabkan penurunan permintaan sebesar 2%. Hal ini kami kutip dari Ghost dan Hand dalam artikelnya yang berjudul Estimating Demand for Mobile Application in the New Mobile Economy tahun 2014. Sedangkan estimasi elastisitas permintaan untuk kompetitor App Store yaitu Google Play Store adalah min 3,7. Hal ini juga dikutip dari citasi yang sama. Artinya apa? Artinya ketika harga naik, pengembang mungkin akan beralih dari App Store ke alternatif yang lebih murah. Nah, alternatif apa yang lebih murah yang dapat kami sampaikan adalah Google Play Store. Kenapa? Karena biaya pendaftaran App Store tahun 2021 yang terbaru adalah $100 atau 4 kali lipat dari Google Play Store, yaitu sebesar $25. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis dengan teori berikutnya. Apple mewajibkan setiap transaksi yang terjadi di App Store untuk melakukan pembayaran atau transaksi melalui Apple itu sendiri. Nah, dalam transaksi ini itu dibebankan pajak 30%. Memang pajak ini dibebankan kepada developer, namun konsumen pastinya juga akan merasakan dampaknya karena mungkin dengan adanya pajak 30% ini, developer juga akan menaikkan harga yang mereka tawarkan kepada konsumen sehingga harganya juga ikut naik. Nah, kemudian sebenarnya ada solusi yang sederhana untuk ini, yaitu Apple bisa mengizinkan pembayaran melalui pihak ketiga atau langsung kepada developer itu sendiri, sehingga pajak 30% ini tidak akan berlaku dan konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Dengan kata lain, konsumen akan mendapatkan nilai yang lebih lagi dari transaksi yang dilakukan. Nah, pertanyaannya, kenapa Apple tidak mengizinkan pembayaran dari pihak ketiga ini? Itu adalah karena kredibilitas dari pihak ketiga yang tidak bisa dijamin oleh Apple, sehingga keamanan dari transaksi yang dilakukan juga Apple tidak bisa menjamin. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah tidak ada developer atau perusahaan software yang bekerja sama dan memasarkan produknya di App Store yang kredibel, yang bisa dipercaya untuk melakukan transaksi pihak ketiga atau secara langsung tanpa melalui Apple? Nah, jawabannya adalah ada sebenarnya. Itu adalah yang di kasus yaitu Epic Games. Sebenarnya mereka adalah perusahaan yang cukup terpercaya untuk melakukan transaksi secara langsung tanpa melalui Apple. Nah, ketika perusahaan ini diizinkan seperti Epic Games, kemudian mungkin contohnya SEA juga dan lain-lain, untuk melakukan transaksi langsung kepada developer tanpa melalui Apple, maka mereka akan terbebas dari pajak 30%. Kemudian konsumen juga akan mendapatkan harga yang lebih murah, sehingga value yang didapatkan konsumen bisa lebih tinggi lagi dan konsumen bisa lebih loyal kepada Apple. Nah, kemudian untuk tambahan informasi dari peraturan negara setempat yang sudah tersebar di berita itu, dari Korea Selatan, mereka itu mewajibkan Apple untuk mengizinkan pembayaran melalui pihak ketiga di negaranya. Nah, peraturan ini kemungkinan juga akan diadaptasi di negara lain, sehingga jangka panjangnya mungkin pajak 30% ini akan tidak sesuai untuk produk Apple yang dipasarkan di berbagai negara juga, sehingga akhirnya pajak 30% ini mungkin akan diturunkan atau bahkan dihilangkan. Baik, selanjutnya terdapat kemungkinan bahwa loyalitas developer ini terhadap Apple itu bisa menurun. Nah, di sini Apple Tax ini kan mengharuskan developer buat bayar komisi kepada Apple sebagai
biaya untuk jasa pengembangan App Store yang dilakukan oleh Apple kan. Nah, namun para developer ini merasa kalau pemotongannya terhadap revenue ini terlalu besar ditambah dengan kebijakan-kebijakan dari Apple yang membatasi gerak-gerik dari developer. Padahal di sini tuh Apple tuh hanya berperan sebatas sebagai penyedia channel distribusi dan tidak memiliki hak kepemilikan terhadap aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh para developer. Nah, tapi App Store di sini mereka ngambil revenue yang banyak dari situ dan melakukan pembatasan terhadap hal yang sebenarnya bukan milik mereka. Ditambah dengan competitive advantage dari Apple yang punya ekosistem tertutup, itu tuh menciptakan App Store tuh jadi pasar yang bersifat monopoli, sehingga di sini Apple tuh memiliki power yang sangat kuat dengan tingginya barrier dan switching cost. Nah, power monopoli yang dimanfaatkan oleh Apple ini membuat developer tuh merasa vulnerable dan dirugikan. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Apple pun juga berpotensi membatasi developer untuk mengembangkan fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang dapat menarik konsumer, yang mana aplikasi-aplikasi dari developer ini kan juga menjadi salah satu alasan kenapa konsumer tuh membuka platformnya atau App Store. Nah, apabila para developer merasa dirugikan dan dibatasi oleh kebijakan Apple, maka sustainabilitas App Store-nya juga dapat terancam. Baik, selanjutnya mengenai analisis perkembangan dari user Apple itu sendiri. Pada tahun 2008 hingga 2022, terutama di bagian iPhone, itu peningkatan dalam million, itu peningkatan usernya itu sangat signifikan dari tahun 2008 hingga 2022 bisa kita lihat peningkatannya sangat signifikan. Pada tahun 2020 hingga 2021 sekitar 2.000 orang yang meningkat. Namun pada ini 2.000 tapi 2.000 kali million ya. Kalau pada tahun 2021 hingga 2022 peningkatannya tidak begitu signifikan, sekitar 1.000, dan ini terjadi penurunan kalau misalnya kita bandingkan dengan peningkatan tahun sebelumnya. Dan bisa kita lihat untuk breakdown revenue dari Apple sendiri pada tahun masih didominasi oleh iPhone itu sendiri, namun mulai mengecil semenjak pada 2021 hingga 2023. Hal ini berdampak pada keuangan dari Apple itu sendiri yang bisa kita lihat pada next slide selanjutnya. Nah, ini dari laporan keuangan Apple itu sendiri di bagian services terutama itu terjadi penurunan 2021 19.000, 2022 menjadi hanya meningkat 20.000. Padahal tahun 2020 hingga 2021 peningkatannya sangat signifikan. Dan hal itu juga berakibat kepada net sales-nya juga kalau dibandingkan tahun 2021 itu malah menurun. Hal ini diakibatkan oleh user dari iPhone itu sendiri tidak naik signifikan, dan yang kedua itu diakibatkan oleh services tax yang Apple berikan kepada Epic Game itu tersendiri, yang mengakibatkan kan pajaknya itu menjadi lebih menurun yang dikenakan Apple terhadap Epic Games, dan itu mengakibatkan laporan keuangannya juga performanya menjadi turun. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Lalu, bagaimana kesimpulan dari presentasi hari ini terkait dengan kasus mengapa pajak Apple buruk bagi Apple? Jadi, kesimpulannya adalah pajak Apple buruk bagi Apple karena para developer berpotensi untuk meninggalkan App Store dan beralih ke toko aplikasi lain dalam menjual aplikasinya. Hal ini karena para developer merasa sistem monopoli yang diterapkan Apple melalui pajaknya yang sebesar 30% dan juga sistem pembayaran tunggal baik untuk pembelian akses awal aplikasi oleh pengguna maupun pembelian di dalam aplikasi telah merugikan developer yang mana tidak dapat memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan, sehingga menyulitkan developer dalam memperoleh dana untuk mengembangkan aplikasinya. Selain itu, biaya pendaftaran aplikasi di App Store juga lebih mahal dibanding toko aplikasi lain, misalnya
Google Play Store, yaitu biaya pendaftaran aplikasi di App Store lebih mahal 4 kali lipat. Dampaknya adalah sustainabilitas dari App Store akan terancam apabila para developer mulai meninggalkan App Store. Dan hal ini juga berpotensi disusul oleh pengguna dari App Store yang juga lama-kelamaan akan meninggalkan App Store. Next. Selanjutnya, terdapat saran yang bisa kami berikan terkait kasus dari Apple dan Epic Games. Yang pertama adalah menurunkan presentasi pajak bagi developer. Lalu yang kedua, mengizinkan developer untuk menyediakan sistem pembayar lain untuk pembelian item di dalam aplikasi, namun tetap menyertakan pilihan sistem pembayaran melalui Apple. Yang ketiga, menurunkan biaya pendaftaran aplikasi bagi developer. Untuk selanjutnya, ini adalah referensi yang kami gunakan. Lalu, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.